Misteri penyebab kebakaran yang menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung akhirnya terungkap. Pada Jumat 23 Oktober 2020, polisi mengumumkan tidak menemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar 2 bulan silam atau tepatnya 22 Agustus 2020. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Verdi Sambo, kebakaran disebabkan kelalaian 8 tersangka. Proses penyidikan untuk mengungkap penyebab dan menemukan tersangka bermula dari Aula Biro Kepegawaian di lantai 6 gedung tersebut. Sebab menurut polisi, titik sumber api hanya ditemukan di lokasi tersebut. Ia mengatakan ahli menjelaskan bahwa hanya ada satu titik api yaitu di lantai 6 Biro Kepegawaian. Informasi tersebut didukung temuan satelit yang biasa dipakai untuk menelusuri titik api saat kebakaran lahan. Polisi juga mengaku didukung keterangan saksi yang pertama kali melihat api, saksi yang pertama kali memadamkan, dan saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Setelah memfokuskan proses investigasi di lokasi sumber api, polisi menyimpulkan ada 5 tukang yang melakukan renovasi di aula pada lantai 6 saat kejadian. Kelima tukang dengan inisial T, H, S, K, dan IS tersebut merokok saat bekerja. Bara api pada puntung rokok itu yang menyebabkan kebakaran. Penyidik gabungan kemudian menetapkan kelima tukang sebagai tersangka karena kelalaiannya tersebut. Mandor para tukang yang berinisial UAM juga menjadi tersangka. Mandor dinilai lalai karena seharusnya mengawasi tukang itu saat bekerja. Dari temuan polisi terungkap bahwa para tukang tersebut tidak direkrut oleh Kejagung, melainkan mereka bekerja atas suruhan seorang staf di Kejagung. Kendati demikian, staf tersebut tidak menjadi tersangka karena disebut tidak tahu para tukang merokok hingga terjadi kebakaran. Penyidikan kemudian berlanjut untuk mendalami bagaimana api bisa menjalar ke bagian lain gedung dengan cepat. Ternyata menurut temuan polisi, hal itu disebabkan cairan pembersih lantai bermerek Top Cleaner yang telah digunakan Kejagung setiap hari selama 2 tahun. Hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri mengungkapkan cairan pembersih itu mengandung bensin, solar, dan pengwangi. Setelah digunakan, terdapat senyawa hidrokarbon fraksi solar yang tersisa di setiap lantai gedung. Atas temuan tersebut, polisi menetapkan Direktur Utama PT APM berinisial R selaku penjual cairan pembersih Top Cleaner sebagai tersangka. Pejabat pembuat komitmen atau PPK dari Kejagung dengan inisial NH juga menyandang status tersangka. NH adalah pegawai Kejagung yang menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan cairan pembersih tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.